Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Zul, di kuliah geodesi satelit. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari materi pekan ke-11. Jangan lupa masih ada 4 pekan lagi, 12, 13, 14, dan 15. Jadi nanti insya Allah UAS akan dilaksanakan kalau tidak di minggu pertama Mei, ya di minggu kedua Mei, sebelum kita melaksanakan Idul Fitri, walaupun harus di rumah, tidak boleh mudik. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, di pekan ke-11, seperti yang sudah selalu saya unggah, dan saya ingatkan di tempat materi kita, bahwa di pekan ke-11 ini kita akan ngapain? Menjelaskan tentang konsep pengukuran dasar pada geodesi satelit, dan bagaimana pengukuran menggunakan optik dan Doppler dalam geodesi satelit itu sendiri. Materi ini akan diselesaikan insya Allah dalam waktu sekitar 1 jaman, yang mana akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di video ini kita akan menjelaskan tentang basic observation concept, lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang optical observation, lalu saya tutup dengan observation Doppler atau pengamatan Doppler. Langsung saja adik sekalian, jangan lupa ya, seperti biasa materi sudah saya unggah di pekan ke-11, sudah saya buka juga, bisa langsung Anda cek, ada 3 materi, 1, 2, dan 3. Nah, kalau Anda ingin tahu Pak Zul ini dapat sumbernya dari mana ya? Nah, sumber yang saya dapat adalah bukunya Pak Gunter Zieber, Satellite Geodesy, yang sudah saya taruh di bagian referensi di atas. Kalau Anda lihat di pekan pertama kita, selalu ada ya referensi, saya bukakan. Nah, di sini buku yang kita gunakan sekarang adalah bukunya yang ini, Satellite Geodesy Foundation. Bukan foundation makeup ya, tapi foundation atau dasar-dasar dari satellite geodesy atau geodesi satelit. Langsung saja tanpa membuang waktu, adik-adik sekalian, kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep pengukuran dasar pada geodesi satelit. Nah, kita sudah sama-sama tahu ya adik-adik sekalian, bahwa pada dasarnya sebuah pengukuran di geodesi satelit itu pasti ada beberapa jenis. Kemarin di beberapa pekan yang lalu, bahkan di awal-awal, saya menjelaskan bahwa ada 3 jenis. Yang pertama adalah dari bumi ke satelit atau Earth to Space. Yang kedua adalah sebaliknya, Space to Earth. Dan yang ketiga adalah Satellite to Satellite. Pembagian 3 hal ini itu tergantung sama apa, adik-adik sekalian? Tergantung dengan lokasi dari wahana pengukurnya. Kalau wahana pengukurnya ternyata di darat, ya berarti namanya adalah Earth to Space. Kalau wahana pengukur atau wahana observernya itu ada di satelit dan mengukur ke darat, maka namanya adalah Space to Earth. Dan kalau ternyata wahana pengukurnya satelit dan yang diukur adalah satelit lain, namanya adalah Satellite to Satellite. Nah, dalam konsep yang sekarang, saya ingin menjelaskan pada dasarnya satelit geodesi itu adalah sebuah proses untuk menentukan parameter atau menentukan sebuah besaran. Ya, besaran ya, menentukan sesuatu, menentukan sebuah hal. Nah, menentukan sebuah hal ini sangat jelas. Apabila, ya, saya coba berikan penjelasan. Nah, saya buka laser pointer saya. Nah, apabila ternyata BI ini ya, BI, kalau kita lihat sama-sama, BI ini ada BI. Apabila BI ini adalah titik di permukaan bumi, let's say di sini adalah permukaan buminya, lalu ternyata ada satelit yang berputar pada orbitnya seperti ini gitu ya. Dan ini namanya adalah SJ. Dan juga ini adalah titik nol dari permukaan, titik nol dari pusat bumi. Apabila kita ketahui RI dan RJ serta delta RI dan RJ, maka kita bisa mengetahui BI dan SJ. Alias rumus yang pertama ini bisa diselesaikan. Apabila kita ingin tahu, let's say, oh jarak dari pusat bumi ke satelit berapa ya? Nah, tinggal menambahkan RI, dalam arti adalah jarak dari pusat bumi ke permukaan bumi, dengan RI, delta RIJ, atau jarak dari si permukaan bumi tempat kita berada
dengan si satelitnya. Ataupun sebaliknya, kalau kita mau cari RI ya berarti tinggal RJ ditambah delta RIJ. Kalau kita mau cari delta RIJ gimana? Ya gampang, tinggal RI plus RJ. Pada dasarnya, proses geodesi satelit itu selalu namanya adalah parameter estimation atau estimasi parameter. Kenapa saya bilang estimasi? Ingat, karena di dalam dunia geodesi, itu kita menganggap sesuatu benar tapi tidak benar 100%. Kita menganggap sesuatu itu benar dengan level kepercayaan atau dengan tingkat kepercayaan sekian persen. Sehingga itulah namanya estimasi. Bukan penentuan, tapi namanya estimasi. Atau kalau Anda ingin lebih mendalami materi tersebut, nanti bisa ada kuliah bersama Pak Satrio dengan nama estimasi dan aproksimasi geodesi atau esprok biasanya kalau kata senior-senior Anda. Nah, dalam kuliah esprok itu nanti akan menjelaskan, oh kalau mengestimasi itu metodenya ABCD, rumusnya itu ABCD dan yang lain-lainnya. Nah, pada dasarnya kita sudah tahu bahwa oh ternyata satelit geodesi atau geodesi satelit itu merupakan sebuah proses estimasi parameter atau proses penentuan seberapa besar sebuah hal itu gitu ya. Menentukan sebuah besaran. Parameternya apa saja? Ya, tadi yang sudah saya jelaskan, bisa RI, bisa RJ, bisa delta RIJ, ataupun bisa jadi BI ataupun SJ karena titik pusat bumi biasanya pasti diketahui kan ya gitu ya. Nah, kalau misal kita ingin membuatnya dalam sebuah rumus yang bisa langsung kita tentukan, selain rumus pertama, ini adalah rumus pertama, kita bisa bilang ya, ada juga rumus kedua. Nah, rumus kedua ini berisikan apa? RS, RB, dan ρ. Apa RS? RS adalah pergerakan dari si satelitnya. Satelit kan pasti bergerak ya, tidak mungkin diam saja. Kalau diam ya berarti dia ya tidak mungkin gitu diam kan, karena kita sudah kemarin belajar orbit, sebuah satelit pasti membentuk sebuah orbit atau pasti dia bergerak. RB adalah pergerakan dari titik dari muka bumi kita. Kita juga kemarin di pekan kedua di bagian koordinat dan juga dari SRG kemarin sudah sama-sama tahu bahwa ternyata titik di permukaan bumi itu tidak pernah diam, tapi dia selalu dinamis. Kenapa kok bisa dinamis? Karena ada yang namanya, kemarin saya selalu jelaskan, namanya adalah Earth Rotation Parameters. Ya, seperti LOD, presesi, notasi. Kalau misal kita mengamati dari BI menuju ke SJ, pasti ada gangguannya. Gangguannya apa? Atmosfernya. Di atmosfer kan kemarin kita sudah belajar tentang propagasi gelombang, dan ternyata ketika melewati atmosfer itu pasti mengalami bias atau gangguan. Nah, itulah yang dinamakan RO atau gangguan saat pengamatannya. Sehingga pada dasarnya kalau kita mau tahu dari pergerakan satelit, kita bisa hitung dari pergerakan muka bumi kita ditambah dengan RO atau gangguannya. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi semua rumus ini, dua rumus ini itu namanya adalah rumus geodesi satelit atau satelit geodesi secara benar. Itu ya adik-adik sekalian ya. Nah, lanjut untuk menjelaskan lebih lanjut, yaitu ketika pengukuran, kita lihat pengukuran ini kan pengukurannya hanya dilakukan dari satu titik, dari BI saja. Dari satu titik BI saja. Nah, apa yang terjadi apabila kita ingin mengukurnya itu tidak hanya dari satu titik, tapi dari banyak BI yang lain. Ada B2, ada B3, ada B4, dan kesemuanya mengukur ke SJ, dan semuanya memiliki R atau jarak antara pusat bumi ke si titik di permukaan bumi itu. Yang terjadi adalah ternyata apa? Gangguannya dapat dihilangkan, RO-nya dapat dihilangkan, ya, dapat dihilangkan. Sehingga selain gangguan dapat dihilangkan, pergerakan dari muka buminya dapat juga dihilangkan. Alias kita hanya melihat
bentuk geometrinya saja berubah menjadi segitiga. Mirip seperti yang kita lakukan dalam proses triangulasi ataupun proses potongan ke muka ataupun ke belakang. Nah, itu yang namanya kalau dalam konsep geodesi satelit itu geometrical method. Makanya kan kemarin saya juga jelaskan ada selain earth to space, space to earth, dan satellite to satellite, ada yang namanya geometrical method. Nah, selain geometrical method, kita juga ada yang namanya dynamical method. Nah, bedanya kalau dynamical method, itu yang ingin dijelaskan atau yang ingin kita cari hanyalah pergerakan dari satelitnya saja. Kalau dari rumus yang tadi, kita hanya ingin mengetahui yang RS ini saja. Jadi RB dan ρ-nya dianggap sudah diketahui. Beda ya, kalau geometrical, kedua hal ini dihilangkan. Beda ya. Kalau dinamikal, kedua hal ini dianggap diketahui. RS dan RB-nya, RB dan ρ-nya, kalau kita lihat sama-sama lagi di sini, laser pointer, RB dan ρ-nya itu dianggap diketahui. Jadi beda, kalau di geometrical method, RB dan ρ dihilangkan, dicoret gitu ya, karena kita punya banyak pengukuran dari banyak titik. Sedangkan kalau misal kita mau jelasin yang RS-nya saja, maka RB dan ρ-nya itu dianggap tahu atau diketahui. Nah, inilah kalau kita mau cari RST-nya itu namanya dynamical method. Alias kita ingin tahu, oh ternyata orbitnya sebuah satelit itu begini toh bentuknya. Gitu. Dan dalam menentukan orbit satelit itu ada beberapa, ini hanya sedikit highlight ya, biar kalian tidak bingung besok kalau ada pertanyaan, bahwa ternyata ada 4 jenis bagaimana cara menentukan posisi satelit di orbitnya. Yang pertama adalah kalau kita anggap orbit itu tidak berubah sama sekali, apa yang kita hitung adalah keadaan nyata, maka namanya adalah fixed orbit. Angka 0 ini berarti degrees of freedom, tingkat derajat kebebasan. Berarti kalau fixed orbit ya udah nilai yang benar cuma ada satu, tidak ada nilai yang lain. Nah, apabila kita memasukkan, oh ternyata orbit itu nggak mungkin sesuai dengan hitungan kita, ada kesalahan-kesalahan atau ada perturbasinya. Nah, apabila kita menggunakannya, let's say orbitnya panjangnya segini gitu ya. Nah, kita yang gunakan hanya bagian kecil sekali, begini, di daerah ini saja, itu namanya semi short arc. Atau orbitnya itu tidak terlalu banyak perturbasi yang bekerja, dan besar orbit yang digunakan dalam proses pencarian pergerakan satelitnya itu hanya kecil sekali. Ini namanya adalah semi short arc. Nah, bedanya kalau semi short arc dan short arc, kalau short arc itu lebih panjang orbit yang kita gunakan. Nah, kalau yang ini adalah kalau kita pakai yang namanya short arc. Jadi, perilaku satelit dari ujung sini sampai ujung sini itu digunakan sebagai penentuan orbit semuanya. Beda ya, kalau semi short arc cuman, kalau saya coba ganti warnanya, kalau semi short arc cuman dari sini sampai sini saja gambarnya nih, orbit yang digunakan. Tapi kalau short arc dari pojok sini sampai sini lebih besar ruang lingkupnya. Sedangkan kalau terakhir long arc itu apa? Long arc itu ketika kita menggunakan orbitnya itu tidak hanya segini, tidak cuma segini, tidak cuma segini, tapi seluruh lingkaran orbitnya atau bahkan lebih dari 1 kali perputaran. Jadi digunakannya orbit muter sekali, muter 2 kali, muter 3 kali, muter 4 kali, muter 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, sampai sekian kali. Nah, semuanya dihitung, ini dihitung untuk menentukan berapa pergerakan dari satelitnya. Nah, itu adalah yang namanya pakai metode long arc. Ya. Dan ini yang paling susah. Kenapa kok paling susah? Ingat, semakin kita menggunakan orbit yang semakin besar atau semakin panjang, maka berarti rumus yang kita gunakan juga harus semakin kompleks. Karena kalau model cuman segini panjangnya, dan segini panjangnya, pasti banyak gangguan atau banyak pergerakan yang terjadi di yang paling panjang. Kalau yang gini kan paling kecil banget. Jadi intinya fixed orbit itu cuma satu titik, kita anggap benar semua. Semi short arc, orbit yang kita gunakan segini. Short arc, orbit yang kita gunakan lebih panjang segini. Long arc lebih panjang lagi segini. Itu ya. Jadi saya ulang, geometrical method itu apabila
kita punya banyak titik di permukaan bumi, saya kembalikan di sini, punya banyak titik di permukaan bumi ya, 1, 2, 3, 4, bahkan atau lebih dari 1, lebih dari 5 gitu, sama-sama mengukur SJ. Akhirnya yang terjadi adalah RB dan rho dihilangkan. Itu adalah geometrical. Nah, tapi kalau yang dynamical itu beda. Kalau dynamical, RB dan rho diketahui. Beda ya. Kalau geometrical itu diapakan? Dihilangkan. Kalau dynamical diketahui. Sehingga yang lebih susah mana? Yang lebih susah pada dasarnya adalah dynamical. Kenapa? Karena di geometrical itu dihilangkan yang RB dan rho-nya, sisa RS-nya saja. Dan tanpa menentukan RS terlalu susah, kita bisa menjawab atau kita bisa menentukan parameternya. Proses parameter estimation-nya lebih mudah. Sedangkan kalau di dynamical itu diketahui dan tetap susah karena akhirnya kita bisa milih beberapa pendekatan nih, bisa orbitnya dianggap sama atau benar, bisa kita pakai panjang orbit yang cuma sedikit atau semi short arc, kita bisa pakai panjang orbit yang agak panjang short arc ataupun yang sangat panjang lebih dari 1 revolusi alias long arc. Itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi penjelasannya adalah seperti itu. Nah, sekarang saya lanjut lagi bahwa ternyata klasifikasi pengukuran atau klasifikasi di dalam geodesi satelit itu ada lebih dari 2. Kayak yang pertama kan saya jelaskan berdasarkan lokasi wahana pengukur ya. Ada apa aja? Space to Earth, Earth to Space, dan Satellite to Satellite. Nah, barusan juga saya jelaskan berdasarkan parameter yang diestimasi, bisa geometrical dan dynamical. Nah, sekarang kalau saya masuk ke bahasan yang ketiga adalah bahwa ternyata ada lagi kalau kita melakukan membagi jenis-jenis pengukuran berdasarkan apa sih yang diukur gitu ya. Jadi bedanya kalau ini adalah lokasi wahana pengukurnya, kalau ini adalah parameter yang diestimasi. Nah, kalau yang ketiga yang mau saya jelaskan sekarang adalah berdasarkan parameter yang diukur. Beda ya, diestimasi itu berarti dihitung atau kira-kira berapa, itu adalah parameter yang diestimasi. Nah, kalau nomor 3 itu parameter yang diukur. Oh, saya ngukur, ya udah salah benar, ini dianggap benar gitu ya. Mirip kayak kalau kamu ngomong, oke, parameter yang diestimasi itu maksudnya apa, Pak? Oh ya, berarti kamu punya sebuah hal, nah kamu hitung, lalu kamu ini benar gak ya gitu. Nah, kalau parameter yang diukur, kamu ukur langsung. Satelitnya di sana, oh berarti itu adalah hasil ukuran saya. Mau itu benar atau mau itu salah, kan kita hanya punya ukuran seperti itu saja. Gitu ya, itu maksudnya. Sehingga jenis yang ketiga ini atau jenis-jenisnya itu dibagi menjadi beberapa. Secara umum itu ada 5, ada 6 bahkan, yaitu berdasarkan sudut atau arah, berdasarkan jarak, berdasarkan beda jarak, lalu ada yang namanya satelit altimetri, lalu ada pengukuran jarak antar satelit, dan terakhir adalah interferometrik. Dalam materi geodesi satelit kita sekarang, saya hanya akan menjelaskan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk nomor 4, nomor 5, dan nomor 6, saya akan jelaskannya di mana? Saya akan jelaskan di bagian terakhir, biar saya kasih tahu mana ini. Di mana kita menjelaskannya, dan siapa nanti dosen yang menjelaskan, dan nama mata kuliahnya apa. Nah, gambar yang di sini adik-adik sekalian, kalau Anda lihat di sini ya, ini adalah gambar. Ini gambar apa? Ini merupakan sebuah gambar yang menunjukkan secara umum overview dari kesemua gambaran, kesemua jenis pengukuran ini. Nah, sekarang saya coba ingat jelaskan pada Anda pelan-pelan ya. Yang ini E ini adalah nomor 1 karena dia sudutnya yang dilihat. Yang D ini adalah nomor 2 karena kita melihat bagaimana jaraknya. Sedangkan yang ini R topi, R titik atau
turunan dari R itu adalah nomor 3 atau beda jarak. Sedangkan satelit altimetri itu yang mana kira-kira Pak? Yang ini ya. AU ini nomor 4. Nah, kalau yang ini mana? R ini apa Pak? Nah, ini adalah nomor 5. Nah, kalau yang interferometrik bisa digunakan yang namanya VLBI, tidak terlihat di sini. Nah, kalau ada yang tanya, lupa lah, terus R1, R2, R3, sama R4, ini apa Pak namanya? Nah, ini namanya sama dengan yang nomor 2. Ya, karena menentukan jarak D. Jadi saya ulang, sudut dan arah adalah yang E, jarak adalah yang D ya, yang D ataupun R1, R2, R3, dan R4. Yang beda jarak adalah R aksen atau dalam hal ini adalah R titik. Yang altimetri adalah yang ini, ada A0-nya, akan saya jelaskan sedikit nanti. Pengukuran jarak antar satelit itu ada di sini, R dan R aksen dari satelit ke satelit, dan terakhir interferometrik, tidak dimasukkan di sini. Itu ada di sekalian. Nah, apa saja sih penjelasannya? Penjelasannya yang pertama adalah ini. Pengukuran arah atau direction measurement, itu kita ngukur, oke, saya berdiri di bumi, lalu ada satelit di sana. Saya ingin tahu saya dan si satelit ini bergeraknya ke arah mana dari saya. Paham ya maksudnya? Untuk mengukur arah, oh ternyata satelitnya itu bergerak ke sana, ke barat. Atau satelit itu bergerak ke timur gitu. Atau satelit itu bergerak ke utara, ke selatan, atau kemanapun arahnya. Nah, pada dasarnya ini adalah metode yang paling dasar atau metode yang paling awal. Dan namanya adalah pengukuran arah. Dan metode yang paling sering dipakai adalah namanya metode fotografi. Gimana caranya? Kita berdiri di sini atau di sini dan juga atau di sini, lalu kita menembak atau memfoto satelit yang di sini. Motonya pakai apa, Pak? Pakai kamera. Bukan kamera HP ya, nanti akan saya jelaskan di kameranya pakai apa. Satelitnya. Nah, akhirnya dapat 3 gambaran. Ini adalah kalau yang ini adalah gambar yang pertama, ini adalah gambar yang kedua, dan ini adalah gambar yang ketiga. Dari mana gambar itu, Pak? Ya gambarnya jelas dari kalau dari 1 kan ke sini, kalau dari 2 akan ke sini, kalau dari 3 akan ke sini. Nah, ini gambarnya gambar kayak apa, Pak? Ya kan jelas bahwa oh ternyata ada satelit di sini, dan di sini, dan di belakangnya itu ada bintang yang dianggap tidak bergerak. Jadi bintangnya dianggap tidak bergerak, jadi semacam background gitu ya. Nah kalau kita nembak kita nembak satelit itu berkali-kali gitu ya, maka kita bisa tahu, oh ternyata di awal satelitnya di sini, di foto kedua satelitnya agak ke kanan, di foto ketiga satelitnya lebih kanan lagi, dan seterusnya, sehingga kita bisa bilang, oh ternyata satelit itu geraknya ke sana. Nah, di bagian kedua akan saya jelaskan lebih dalam mengenai maksudnya pengukuran arah menggunakan fotografi itu seperti apa. Tapi pada dasarnya adalah seperti itu. Jadi Anda foto satelit dari background bintang yang tidak kelihatan, Anda lihat foto berkali-kali, maka nanti akan Anda bisa melihat satelitnya itu bisa bergerak kemana gitu. Dari membandingkan, oh foto 1 satelitnya di sini, bintangnya di belakangnya. Foto yang kedua, satelitnya agak geser ke kanan karena bintangnya kan kita anggap tidak bergerak atau sama. Itu ya, contoh satelitnya ada Echo 1, Echo 2, Phageos ataupun Ajisai. Ajisai adalah milik Jepang, Echo 1, Echo 2 adalah milik Amerika, Phageos milik Eropa, khususnya dalam hal ini adalah Prancis. Nah, ini yang kedua yaitu menggunakan jarak. Menggunakan jarak itu ukurnya gimana, Pak? Ingat materi pekan lalu, yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, ketika kita memancarkan sebuah gelombang elektromagnetik, let's say dari sebuah satelit ini, gitu ya, SJ, kita memancarkannya ke BI, gitu ya, maka kita bisa menghitung apa? Waktu perambatan gelombangnya. Waktu perambatan gelombang itu adalah delta TJ. Nah, tapi delta TJ itu bolak-balik dari sini, kembali lagi ke sini. 2 kali ya, dari sini, kembali lagi ke sini. Sehingga jarak yang diukur itu bukan hanya delta RIJ, tapi 2 RIJ. Itulah kenapa ketika 2 RIJ ini harus dibagi 2 agar jarak atau delta RIJ itu sama dengan beda waktu antara
SJ dan BI ini. Ketika si SJ ini dipancarkan, oh waktunya 50 detik. Maksudnya jamnya ternyata 12 lebih 50. Nah, ketika ternyata sinyalnya itu diterima kembali, ternyata 12 lebih 51. Berarti ada waktu 1 menit gitu ya, terjadi waktu 1 menit. Waktu merambat dari si satelit menuju ke bumi, kembali lagi ke satelit. Nah, akhirnya berapakah RIJ, delta RIJ ini atau jarak antara dari satelit ke bumi itu menggunakan rumus yang ini ya. Setengah C kali delta TJ atau dalam kata lain setengah kecepatan cahaya dikalikan delta TJ. Nah, yang penting itu ini ya, yang penting adalah delta RIJ-nya. Nah, kalau ternyata Anda ini hanya satu arah, ini ya satu arah. Kalau ini satu arah, maka tidak ada setengahnya, hanya C kali delta TJ alias saya bisa mendeteksi, saya bisa menerima di BI kok, saya tidak hanya memantulkan saja. Nah, berarti itu satu arah dari SJ ke BI. Nah, kalau rumus yang atas itu dua arah. Kalau ini satu arah ya. Maksudnya apa? Rumus dua arah berarti dari SJ nembak ke BI balik ke SJ lagi. Itu adalah rumus yang atas. Kalau rumus yang bawah ini berarti dari SJ ke BI, nggak balik lagi ke SJ. Hanya satu arah saja. Nah, contoh dari pengukuran jarak ini itu menggunakan satelit GPS ataupun GLONASS. Ya, jadi kalau kamu tahu delta RIJ dan kamu tahu RJ, maka kamu nanti bisa menentukan RI. Pada dasarnya pengukuran GPS itu seperti ini. Diketahui delta RIJ, diketahui RJ, bisa cari RI. Nah, selanjutnya ada yang namanya pengukuran beda jarak. Jadi ketika kita mempunyai 3 posisi satelit yang berbeda, dalam hal ini adalah T3, T1, T2 dan T1, bukan T2 ya, itu udah bubar. Nah, apabila kita menentukan jarak dari T1 ke B, T2 ke B, dan T3 ke B, maka kita nanti bisa bedakan, oh ternyata ini ada jarak 1, R1, ini R1 gitu ya, ini R2, dan ini R3. Kalau kita R1 kita kurangkan dengan R3, maka hasilnya adalah delta R IK. Kalau R1 dikurangkan dengan R2, maka jaraknya namanya adalah delta R IJ. Nah, kalau kedua hal ini kita kurangkan, maka nanti jadi delta R IJK. Pada dasarnya konsep ini namanya adalah bidang hiperbola. Nah, gimana itu Pak ceritanya? Nanti akan saya jelaskan di bagian yang ketiga beberapa menit lagi ya. Di bagian pengukuran geodesi satelit menggunakan efek Doppler atau menggunakan konsep Doppler. Jadi intinya tetap sama seperti jarak sebenarnya, tapi ini ada kata-kata beda jarak, tidak hanya jarak saja. Berarti maksudnya gimana? Tidak cuma menghitung delta RIJ saja, tapi menghitung juga delta R ini satu, delta R ini, dan delta R ini lalu kita kurangkan. 1,3, nah jadilah RIJK. 1,2 juga jadilah RIJK. Posisi 1 kurangi posisi 2, dan posisi 2 min posisi 3 nanti hasilnya adalah bidang hiperbola. Kalau dua bidang hiperbola ini ada dua bidang hiperbola ya. Bidang hiperbola 1, 2 karena posisi 1 kurangi posisi 2, dan bidang hiperbola 2, 3 karena posisi 2 dikurangi posisi 3, maka nanti pertemuannya atau interseksinya itu ada di B ini pasti. Dan kita jadi tahu ternyata posisi kita ada di B ini tadi, ada di posisi B. Contohnya apa? Satelit Doris, Prare, ataupun transit. Jadi ingat, yang pertama pengukuran arah menggunakan metode fotografi, yang kedua adalah pengukuran jarak menggunakan gelombang elektromagnetik, contohnya GPS atau GLONASS, yang ketiga adalah pengukuran beda jarak. Yang akan saya jelaskan lebih lanjut di hari ini adalah pengukuran arah dan pengukuran beda jarak. Karena pengukuran jarak saya akan jelaskan lebih lanjut lagi di materi selanjutnya atau di pekan ke-12, yaitu tentang konsep pengukuran GPS. Nah, kalau kita mau bicara pengukuran jenis lain, yang pertama ada yang namanya pengukuran pakai satelit altimetri.
Satelit altimetri itu pada dasarnya sama seperti GPS, menggunakan konsep jarak. Tapi jarak yang ditentukan itu bukan dari satelit ke permukaan bumi tempat kita punya receiver yang kayak UFO itu, tapi untuk mengukur tinggi muka laut. Jadi hanya bisa bekerja di laut saja kalau misal kita bicara satelit altimetri itu ya. Hanya bisa di muka laut saja. Nah, kalau ingin mengetahui lebih dalam tentang satelit altimetri, ikut kuliah saya yaitu geodesi kelautan. Di semester berapa? Di semester 5 atau di semester 7. Tapi most likely Anda akan mendapatkannya di semester 7. Nah, yang kedua adalah pengukuran menggunakan konsep jarak antar satelit. Ini sebenarnya mirip seperti Doppler, yaitu menggunakan beda jarak. Tetapi ini itu untuk mengukur antara dua satelit. Ya, jadi contoh ini ada satelit gitu, ada satelit. Nah ini ada satelit lagi. Jarak antara dua ini R gitu ya, akan bisa berubah kalau ternyata ini maju lebih cepat. Kalau ini maju lebih cepat, ini kan nggak ikut maju ya. Jadi jaraknya bisa lebih sedikit. Nah, jadi ketemu delta R. Nah, kalau mau belajar itu lebih dalam bisa di kuliah saya juga di geodesi kelautan atau beserta Pak Satrio di dasar-dasar geodesi fisik atau geodesi fisik dasar, seingat saya namanya sekarang di kurikulum. Nah, terakhir, pengukuran menggunakan interferometrik, yaitu merupakan perbedaan fase. Let's say, kalau misal ternyata kita punya sebuah tempat yang daerahnya di sini gitu ya, stopnya di sini, tapi ternyata ketika kita hitung lagi dari tempat yang lain gitu ya, fasenya itu berbeda. Ternyata ini fase ketika fase 0, ini ternyata turun ketika fase 45 derajat. Sehingga beda fasenya ada 45 derajat. Kapan saya jelaskan ini? Nanti ketika materi VLBI. Kapan itu Pak? Yaitu di pekan ke-14 insya Allah. Jadi pekan ke-12, 13 saya akan jelaskan GPS, pekan ke-14 saya akan jelaskan VLBI, pekan ke-15 saya akan jelaskan altimetri. Tapi sedikit saja, yang lebih banyak nanti akan di geodesi kelautan. Kalau yang SLR itu nanti penjelasannya di pekan ke-13. Itu saja adik-adik sekalian untuk short materi yang pertama. Saya akan tutup kuliahnya hari ini. Nggak ditutup kuliahnya hari ini, tutup sesi hari ini. Sekian dari saya, nanti akan ada materi selanjutnya, nantikan terus. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.